Ayrıca hepimize geçmiş olsun. Kadir'i atlattık. Sabahı bekleyemeyeceğim. Merasa tidak puas dengan jawaban Yahya, Qasem pun bertanya lagi, ada hal penting apa sampai tidak bisa menunggu hingga pagi? Katakanlah padaku kebenarannya. Apakah dia meminta fatwa darimu untuk adik-adiknya? Hünkâroğlum kardeşleri için fetva mı istedi sizden? Yahya bertanya balik, dari mana itu berasal Sultana? Hünkârımız mühim bir husus hakkında Dengan suara agak tergagap, Yahya berkata lagi, Raja hanya meminta nasihat tentang sesuatu hal yang penting. Jadi aku pun memberikannya beberapa nasihat. Semoga Tuhan melindungi para pangeran. Sebenarnya apakah Yahya Effendi merahasiakan sesuatu? Kita tahu sebelumnya, Yahya Effendi dipanggil untuk membuat fatwa. Namun saat bersama Qasem, Yahya mengatakan bahwa kedatangannya hanya karena ingin dimintai nasihat. Mencurigakan ya? kendilerine kanuni kademi salık verdim. Müsaadenizle. Di sisi lain, Ibrahim dan Qasim masih belum tidur. Kasım, işittiklerim doğru mu? Ibrahim pun bertanya pada Qasim, apakah yang aku dengar itu adalah benar? Apakah kakak akan membawa kita bersamanya dalam kampanye? Qasim pun menjawab, kampanye adalah tindakan penipuan. Kakak melarang Valide untuk datang kemari. Dia akan mencekik kita di kesempatan pertama. Ibrahim pun berkata, aku sudah bilang padamu, jangan pergi ke sana. Namun kamu tidak mendengarkanku. Kamu terperangkap dalam mimpimu sebagai seorang sultan. Karena dirimu, kakak memandangku sebagai musuhnya. Ambisimu akan menjadi bencana bagi kita. Senin yüzünden Hünkar abim beni de düşman belledi. Vakit olacak. Aç gözünü İbrahim, aç gözünü. Mendengar keluhan Ibrahim, Qasim menjadi emosi. Qasim berkata, bukalah matamu Ibrahim, buka matamu. Perang ini bukan melawan kita, tapi melawan Valide. Dan untuk mengalahkan Valide, kakak akan tanpa ragu membunuh kita. Ibrahim pun menjawab, jadi kamu mengatakan kita tidak akan bisa melarikan diri. Qasim menjawab, aku bilang bersamalah denganku. Satu-satunya cara kita bisa bertahan hidup adalah dengan penobatanku. Tek yolu benim tahta çıkmam. Bugün olanlardan sonra nasıl böyle konuşabiliyorsun hala? Ibrahim bertanya, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu setelah apa yang terjadi hari ini? Tidakkah kamu bisa melihat semua orang takut pada kakak? Tidak seorang pun yang berani, tidak seorang pun yang cukup kuat untuk melakukannya. Qasim pun menjawab, aku tidak percaya pada mereka selain Valide. Jika Valide mau, dia bisa menggulingkannya dalam semalam. Ibrahim pun bertanya lagi, jika demikian, mengapa Valide tidak melakukannya? Qasim pun menjawab, karena kakak bukanlah musuhnya. Kakak adalah putranya, sama seperti kita. Entah bagaimana, perasaan Valide telah menghentikannya. Cintanya menghentikannya. Valide ingin melengsarkannya tanpa membunuhnya. Itulah yang aku takutkan. Karena keraguan Valide, maka kita akan mati. O da bizim gibi evladı, canı. Sevgisi mani oluyor. Bu tereddüdü yüzünden biz canımızdan olacağız. Di sisi lain, Raja memanggil dokter kepala yang sebelumnya memeriksa dirinya. Raja bertanya, bagaimana bisa kamu membuat kesalahan dokter kepala? Dengan mengatakan aku terkena penyakit sampar, kamu telah menempatkan dinastiku dalam bahaya. Dokter kepala menjawab, maafkan aku Rajaku, karena perjalanan penyakitmu mirip dengan wabah, dan juga kita kehilangan pangeran karena penyakit yang sama. Aku mengira demikian. Raja pun menjawab, kamu adalah dokter kepala. Kamu harusnya memperkirakan segala kemungkinan. Dan Yasef Effendi telah memperingatimu. Terima kasih karena Sinan Pasa mendengarkannya. Sinan Pasa
aku berhutang nyawa padamu. Buatlah permintaan. İhtimali hesap etmen icap eder. Üstelik Yasef Efendi ikaz etmiş seni. Sinan Paşa, can borçluyum sana. Sinan menjawab, menjadi berharga bagimu adalah lebih berharga daripada apapun. Şeyden daha kıymetli benim için. Canımı sana emanet etmekle hata etmişim. Raja lalu berbicara pada dokter kepala. Aku salah mempercayakan hidupku padamu. Aku memecatmu. Enyahlah. Dokter kepala pun segera pergi dari sana. Yıkıl. Emir Çelebi, Emir Çelebi, mulai sekarang kamu adalah dokter kepala. Aku mempercayakan pria muda berbakat ini kepada dirimu. Ajari dia kebijaksanaanmu. Kedua dokter ini pun menjawab, aku merasa terhormat rajaku. Şeref duyarım. Lütfettiğiniz hünkârım. şimdi söyle Emir Çelebi. Raja lalu bertanya, sekarang beritahukan padaku Emir Çelebi, penyakit apa ini? Dokter Emir kemudian menjawab, itu sirosis rajaku, penyakit yang berbahaya, sejenis infeksi. Jika tidak dibuat pencegahan, maka akan menyebar dengan cepat, hari demi hari, akan merusak hati. Jadi diagnosis dokter ini adalah penyakit siriosis hati yang disebabkan oleh kecanduan alkohol. Jadi meskipun Sultan Murad melarang keras minum alkohol, namun ironisnya, ia sendiri adalah pecandu alkohol berat. Kebiasaan inilah yang menyebabkan kerusakan parah pada hati. Itulah mengapa di scene sebelumnya, Kosen sangat marah pada Yusuf. Karena dia adalah salah satu orang yang bertugas menyediakan minuman alkohol. Dan Nevi juga pernah mengatakan bahwa Emir Gune atau Yusuf Pasha sangat suka minum-minum alkohol di dalam istananya terdahulu. Ve günden güne karaciğeri çürütür. Yok mu bu sirus denilen bir... Yusuf Pasha pun bertanya pada dokter, apakah ada obat untuk sirosis ini? Dokter Emir menjawab, tidak Pasha. Namun karena kita telah mendiagnosa lebih awal, jika kamu memakan obat dan melakukan diet, kita akan mencegah penyebarannya. Terutama, kamu harus tidak minum anggur, bahkan hanya setetes. Itu adalah racun. Bir damlası dahi zehirdir artık. Raja pun mengangguk. Di sisi lain, Qasim dan Kemenkes bertemu. Kemenkes berkata, Sultanah, apakah kamu yakin? Qasim pun menjawab, mengapa dia harus memanggilnya saat tengah malam? Dan sikap mufti membuatnya sangat jelas. Dia tidak membuat fatwa, namun memberikan saran. Tamam fetva vermemiş. Fakat kanuni kadimi salık vermiş.